Kereta emas tampak sangat mempesona di foto. Itu memancarkan keanggunan dan kemewahan. Di dalam gerbong, Jordan dan Lauren melambai ke arah kerumunan. Sikap mulia mereka seperti raja dan ratu. Hailey tercengang. Dia berada dalam suasana hati yang buruk sejak dia mengetahui bahwa Jordan telah membawa Lauren ke Inggris. Dan foto ini menjadi pukulan fatal bagi Hailey. Beberapa ketukan kemudian, dia membuka bagian komentar dan memeriksa komentar. F***CK, kereta emas Ratu Inggris. Siapa mereka berdua yang duduk di dalam? Gadis itu sangat cantik. Dia seperti Ratu Inggris. Aura, sikap, dan penampilannya sangat sempurna. Ini adalah kendaraan paling mewah yang pernah saya lihat. Juga, ini adalah wanita paling cantik yang pernah saya lihat. Hanya wanita cantik yang layak duduk di kereta ini. Petik 2. Ah, andai saja aku bisa naik sekali saja. Saya akan rela mati. Gadis ini sangat beruntung. Aku juga ingin menjadi istri pria tampan itu. Hailey melihat komentar itu, hatinya sakit. Dari segi penampilan, dia sama sekali tidak kalah dengan Lauren. Apalagi, dia 2 tahun lebih muda darinya. Jika Hailey adalah orang yang duduk di dalam kereta, gambarnya pasti akan sama sempurnanya. Netizen akan memuji dan iri padanya, bukan Lauren. Kereta emas Ratu Inggris, seharusnya itu milikku. Hailey dipenuhi dengan penyesalan yang luar biasa. Tiba-tiba, dia ingat bahwa setelah menikah lagi, dia berbicara dengan Jordan tentang pergi ke Inggris untuk mengunjungi keluarganya. Jordan sangat menyayanginya saat itu. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia pasti akan mengatur penyambutan besar untuknya ketika mereka tiba di Inggris sehingga dia tidak akan pernah melupakan pengalaman itu. Hailey penasaran dan bertanya sambutan seperti apa. Tapi Jordan menolak untuk memberitahunya, mengatakan bahwa itu akan menjadi kejutan. Jadi ini kejutannya? Hailey langsung mengerti. Dia menggigit bibirnya, air mata kecemburuan dan penyesalan hampir mengalir. Jika Hailey tidak menceraikan Jordan, dia akan menjadi orang yang duduk di kereta emas sekarang, dan membuat iri semua orang. Pada saat ini, para sosialita kaya sedang mendiskusikan masalah ini. Marissa, menantumu benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya memiliki hubungan yang baik dengan Ratu Inggris, sehingga dia bisa membiarkan Lauren naik kereta emasnya. Saya mendengar bahwa tidak sembarang orang bisa duduk di kereta emas ini. Betul sekali. Stylish luar biasa. Tidak heran Anda ingin dia menjadi menantu Anda. Kamu punya selera yang bagus. Ngomong-ngomong, Marissa, kenapa kamu tidak pergi ke Inggris bersamanya? Bukankah Stefan pergi? Selama ini, Jordan tinggal di rumah Howard. Dia bahkan tidak mampu membeli rumah atau mobil untuk Lauren. Hal ini membuat Marissa kehilangan muka di depan teman-temannya. Sekarang setelah teman baiknya memuji Jordan, Marissa merasa sedikit malu. Oh, saya berencana untuk pergi dengan mereka dan sudah mengemasi barang bawaan saya. Tetapi ketika saya akan naik ke pesawat, saya tiba-tiba mengalami sakit kepala yang hebat, jelas Marissa. Menantu laki-laki saya itu sangat menyayangi saya. Dia takut bahwa saya akan lelah dari perjalanan dan bahwa penerbangan panjang akan memperburuk sakit kepala saya. Dia meminta saya untuk beristirahat selama beberapa hari sebelum pergi. Para wanita itu kembali memuji Jordan setelah mendengar penjelasan Marissa. Wow, lihat Jordan. Dia sangat perhatian terhadap ibu mertuanya. Andai saja menantu kita sendiri setengah dari menantumu. Marissa tertawa terbahak-bahak. Jordan tentu tahu bagaimana memperlakukan orang dengan baik. Dia sering memijat kakiku dan semacamnya. Dia sangat baik dalam hal itu. Hahaha. Aku iri padamu, Marissa. Anda tampaknya dalam keadaan sehat sekarang. Apa kepalamu masih sakit? Marissa berhenti sejenak sebelum tersenyum. Ya, jauh lebih baik. Kalau begitu, ayo pesan penerbangan ke Inggris sekarang? Salah satu wanita menyarankan. Marissa tercengang. Kita, mengapa? Apakah kamu ingin pergi juga? Betul sekali. Kami bosan setengah mati di negara ini. Kita bisa pergi ke luar negeri dan mengalami beberapa hal baru. Bukankah itu bagus? Betul sekali. Kebetulan anak saya ada di Inggris juga. Menantumu sangat berpengaruh di Inggris. Anda harus membiarkan saya memperkenalkan putra konyol saya ke Jordan. Petik 2. Marissa merasa agak canggung. Tentu saja dia ingin pergi ke Inggris juga. Tapi Jordan menolak untuk melepaskannya. Namun, wanita-wanita ini adalah teman baik Marissa sejak lama. Mereka sudah saling kenal selama beberapa dekade. Karena mereka yang berinisiatif mengajukan permintaan ini, Marissa tidak bisa menolak. Baiklah, ayo pesan penerbangan dan pergi bersama. Dengan itu, Marissa menatap Hailey dan menginstruksikan. Hailey, aku akan pergi ke Inggris dalam beberapa hari. Jaga Brett dengan baik, oke? Petik 2. Namun, Hailey gagal untuk mengakui kata-kata Marissa. Dia masih melihat foto di layar dengan linglung.
Foto Jordan dan Lauren duduk di kereta emas. Hailey benar-benar terpaku. Para sosialita juga tertawa. Haha, gadis ini linglung. Pasti karena fotonya terlalu memesona. Betul sekali. Meski usiaku hampir 50 tahun, aku masih berfantasi menjadi wanita yang duduk di kereta. Apakah kamu serius? Apakah Anda ingin mengejar menantu Marissa? Meskipun kamu masih menawan untuk usiamu, dia 20 tahun lebih muda darimu. Usia tidak menjadi masalah. Jika Jordan bukan menantu Marissa, saya tidak akan membiarkan anak muda ini pergi. Hahaha. Saat kelompok itu mengobrol dan tertawa, Marissa juga tersenyum canggung. Dia kemudian memanggil Hailey lagi. Hailey, Hailey. Baru saat itulah Hailey bangun dari keterkejutan dan kecemburuannya. Maaf, Tante. Kalian para wanita melanjutkan. Aku akan ke atas. Hailey naik ke atas dan kembali ke kamarnya. Setelah kembali ke kamarnya, Hailey segera mengemasi pakaiannya. Brad bingung. Hailey, kenapa kamu mengemasi barang bawaanmu? Apakah kamu akan kembali ke Orlando? Hailey berkata, saya akan pergi ke Inggris. Brad terkejut. Apa? Kenapa kamu pergi ke Inggris? Hailey melemparkan pakaiannya ke dalam koper dengan marah dan berteriak, aku akan menemukan Jordan. Aku akan mencari kakek Jordan? Saya menantu perempuan sejati dari keluarga Steele. Seharusnya aku yang duduk di kereta emas, bukan Lauren. Brad juga sempat melihat postingan tersebut di media sosial sebelumnya. Dia tertawa terbahak-bahak. Hailey, apakah kamu gila? Apakah Anda masih berfantasi menjadi istri Jordan? Kami sudah memiliki anak bersama. Apakah Anda pikir Jordan akan membawa Anda kembali? Selain itu, saudara perempuan saya lebih baik dari Anda dalam setiap aspek. Jangan pernah berpikir untuk bersaing dengannya. Ketika Hailey memikirkan apa yang telah terjadi sebelumnya, dia menjadi marah. Dia mengambil satu set pakaian dalam dan melemparkannya ke wajah Brad. B*bintang, ini semua salahmu. Jika Anda tidak merayu saya saat itu, Jordan dan saya tidak akan bercerai. Jika Anda tidak datang kepada saya, kedua anak saya akan menjadi anak Jordan. Brengsek, kamu bajingan. Petik 2. Hailey selalu menghormati Brad, terus-menerus berusaha menyenangkannya dan mengambil hati Brad. Tapi sekarang, dia benar-benar memarahinya seperti ini. Brad juga marah. Hailey, apa kamu gila? Beraninya kau berbicara padaku dengan sikap seperti itu? Anda bahkan melemparkan sesuatu ke arah saya. Apakah kamu masih ingin bersamaku? Petik 2. Siapa yang mau menjadi kekasihmu? Saya ingin menjadi menantu keluarga Steele. Saya ingin duduk di kereta emas dan menjadi ratu bar Inggris, balas Hailey. Seringai muncul di wajah Brad. Apakah Anda pikir Anda layak untuk duduk di kereta emas Ratu Inggris? Lihatlah ke cermin dan lihat apakah Anda layak. Hailey berkata dengan arogan, saya melihat ke cermin setiap hari. Saya sangat cantik, benar-benar cantik. Aku sama sekali tidak kalah dengan Lauren. Apalagi, saya sudah melahirkan seorang putra untuk Jordan. Lauren hanya melahirkan seorang putri. Saya harus pergi ke Inggris dan menemukan kakek Jordan untuk menuntut keadilan. Bang, Hailey menutup kopernya dan berkata, aku akan membawa putra Jordan bersamaku ke Inggris besok pagi. Kamu bisa menjaga putri kami? Dengan itu, dia meninggalkan kamar Brad. Kamu jalang, kembali ke sini. Anda tidak diizinkan pergi ke Inggris untuk menemukan Jordan. Kamu milikku. Brad selalu memperlakukan Hailey sebagai orang awam yang murahan. Tapi sekarang dia akan pergi, dia tidak tahan untuk membiarkannya pergi. Hailey memang sangat menawan dan menarik. Dia bisa dengan mudah menggerakkan hati kebanyakan pria. Sementara itu, Jordan dan Lauren masih duduk di kereta emas di jalan-jalan London, menerima ibadah semua orang. Setelah meninggalkan teman sekolahnya, Lauren bertanya, Hubby, kemana kita akan pergi? Ke hotel? Jordan menatap malam yang semakin indah di depan dan berkata, kami tidak akan pergi ke hotel. Kami akan pergi ke tempat keluarga saya untuk melihat kakek. Ayahmu sedang makan malam dengan kakek. Lauren segera menjadi gugup. Oh, apakah kita akan bertemu kakek malam ini? Tidak, aku sudah banyak minum. Jika saya pergi melihat kakek seperti ini, dia pasti akan berpikir bahwa saya bukan wanita yang baik. Hubby, aku gugup dan takut. Bisakah kita bertemu dengannya besok pagi? Jordan tersenyum. Bahkan istri yang paling jelek pun harus bertemu dengan mertuanya. Apalagi kamu sangat cantik. Apa yang harus ditakuti? Kakek saya adalah orang yang baik dan berpikiran terbuka. Dia tidak memikirkan apapun tentang wanita yang minum. Kakak-kakakku semua tahu cara minum. Beberapa penatua mungkin tidak menyukai wanita yang minum. Mereka mungkin berpikir wanita seperti itu bukanlah wanita yang pantas. Tapi kakek Jordan sangat maju dalam pemikirannya dan tidak keberatan sama sekali.
Terlepas dari kata-kata Jordan, Lauren menjadi semakin gugup, meskipun langit malam di depannya semakin indah. Saat kereta emas mendekati distrik yang sangat terpencil dan bergengsi, tidak ada lagi pejalan kaki di jalanan. Mereka berdua tiba di sebuah taman hijau yang indah. Lauren melihat sekeliling dengan gembira. "Hubi, apakah kakekmu tinggal di sini? Tempat ini sangat indah." Jordan berkata, "Kami belum sampai di sana. Kita harus melewati bukit di depan, setelah itu kita akan melihat sebuah kastil." "Kakek saya tinggal di kastil." "Kastil?" Lauren menantikan untuk melihat kastil seperti apa yang ditinggali keluarga suaminya. Karena ini pertama kalinya Lauren ke sini dan dia berada di kereta kuda, Jordan meminta pengemudi untuk memperlambat agar dia bisa menikmati pemandangan. Pemandangan di sepanjang jalan sangat indah. Lauren menikmati pemandangan yang indah dan dia terus mengambil foto. Segera, mereka tiba di tempat yang ditentukan. Lauren tiba-tiba berkata, "Ponsel saya kehilangan koneksi internetnya." Jordan berkata, "Kami di sini. Lihatlah kastil di depan. Itu kastil Steel." Lauren melihat ke depan dan melihat sebuah kastil yang megah. "Wow, kastil yang indah. Ini disebut kastil Steel, dinamai setelah keluargamu?" Lauren bertanya. Jordan tersenyum. "Keluarga Steel mana yang kamu kenal?" Lauren tersipu. "Kamu sangat mengganggu." Jordan memegang tangan Lauren dan berkata, "Ayo turun. Kami akan berjalan mendekat." "Baik." Jordan dan Lauren berpegangan tangan saat mereka berjalan berdampingan, bahagia di bawah bintang-bintang. Kastil di depan mereka adalah rumah Jordan. Tempat di mana dia sangat familiar. Namun, pada saat itu, Jordan tiba-tiba memikirkan seseorang. Victoria Clarke? Wajah cantik Victoria tiba-tiba terlintas di benak Jordan. "Saya pikir Victoria akan menjadi wanita yang akan saya bawa pulang." Sebenarnya, Jordan sudah sering berfantasi tentang momen ini, saat dia akan membawa pulang seorang wanita. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia akan membawa Hailey ke sini. Kemudian, dia berpikir bahwa dia akan membawa Victoria. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita pertama yang dia bawa pulang adalah Lauren. Tidak perlu memikirkan Hailey, dia telah mengecewakan Jordan. Dia tidak layak memasuki kastil Steel. Tapi Victoria. "Victoria, tahukah kamu betapa aku ingin kamu datang dan melihat rumahku?" Jordan merasa sedikit sedih saat dia memegang tangan Lauren. "Ah, ada seseorang di sana," teriak Lauren. Dia menyadari bahwa ada sosok yang berdiri di taman. Jordan menyapa wanita itu sambil tersenyum. "Hai." Wanita itu tersenyum dan membungkuk hormat kepada Jordan dan Lauren. "Itu tukang kebun kami. Ada taman bunga dan kebun buah di luar kastil." Ketika Lauren melihat bunga merah dan kuning, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat lebih dekat. "Wah, bunga yang indah. Saya belum pernah melihat bunga seperti itu sebelumnya. Apa yang mereka sebut? Saya juga belum pernah melihat yang seperti kebun buah ini. Apakah semuanya bisa dimakan?" Mendengar rentetan pertanyaan istrinya, Jordan tersenyum. "Jangan cemas. Kami memiliki banyak waktu. Saya akan menunjukkan Anda di luar besok siang hari." Akhirnya, mereka melewati kebun dan kebun buah dan memasuki kastil. Dua tentara kerajaan menjaga pintu masuk kastil. "Salam." Mereka memberi hormat saat Jordan dan Lauren datang. Lauren tersenyum dan mengangguk sebelum berjalan dengan gugup. "Apa yang harus aku lakukan, Hubi? Aku sangat gugup. Mengapa ada tentara kerajaan di rumahmu? Jangan bilang bahwa Ratu Inggris juga ada di kastil." Jordan memegang tangan Lauren dengan erat dan mempercepat langkahnya. Dia harus membiarkannya bertemu dengan anggota keluarganya sesegera mungkin. Kalau tidak, dia mungkin pingsan karena gugup. Bagian dalam kastil sangat megah dan megah, membuat Lauren tercengang. Dia belum pernah melihat kastil yang begitu megah dan mewah. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, sebenarnya ada kastil yang begitu mewah di Inggris? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Petik 2. Kastil Baja. Anda tidak akan dapat menemukan apapun tentang itu di internet. Anda juga tidak dapat menemukannya di Google Maps. Hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaannya, jelas Jordan. Saat mereka melewati banyak lorong, Jordan akhirnya menarik Lauren ke ruang makan seukuran rumahnya. "Kakek, aku telah membawa istriku untuk menemuimu." Ruang makannya sangat luas dan luar biasa luas, dengan pencahayaan sekitar yang memberikan kesan istimewa. Dilihat dari kejauhan, itu tampak seperti adegan dari film. Perlengkapan lampu tampak seperti barang antik. Tetapi setelah diamati lebih dekat, Lauren menyadari bahwa itu sebenarnya adalah fasilitas berteknologi tinggi. Meja makannya juga sangat besar. Kakek Jordan, ibu, saudara laki-laki, ipar perempuan, Bibi, Stefan dan Chloe semuanya duduk di meja makan. Makanan di meja makan adalah pemandangan yang mempesona,
sepertinya mencakup berbagai warna, aroma, dan rasa. Di era ini, meskipun penghuni kastil belum tentu keturunan kerajaan, mereka masih bisa menikmati diperlakukan seperti pangeran dan putri. Ketika Charleston melihat Jordan, dia berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke arahnya dengan penuh semangat. Sambil memegang bahu Jordan, Charleston bertanya dengan sangat prihatin, "Jordan, apakah matamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja, kakek." Charleston menghela napas lega. "Nak, kamu belum pulang selama lebih dari 3 tahun dan kamu telah banyak menderita. Namun, kakek percaya bahwa Anda pasti telah tumbuh dari pengalaman Anda." Petik 2. Jordan tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian berjalan ke ibunya dan memeluknya. "Mama." Ibu Jordan memiliki sikap yang sangat mulia. Dia mengenakan pakaian yang elegan dan menepuk bahu Jordan. "Saya sangat merindukanmu." Menurut aturan keluarga Steele, orang tua tidak bisa diam-diam bertemu dengan putra mereka saat mereka menjalani pelatihan di luar negeri. Karena itu, sudah lebih dari 3 tahun sejak ibu Jordan terakhir kali melihatnya. Setelah memeluk ibunya, Jordan menyapa Jessie dan Yumi. "Jessie, Yumi." Jessie menatap Jordan dan tersenyum bahagia. "Yordania, selamat datang di rumah. Kerja bagus dalam uji coba bisnismu." "Terima kasih." Jordan menatap bibinya. "Bibi, kamu di sini juga." Bibi Jordan adalah wanita yang sangat terawat dengan aura yang halus. Dia tersenyum. "Hari ini adalah hari kepulanganmu. Ini adalah kesempatan yang penting. Tentu saja aku harus berada di sini untuk menemuimu." Jordan tersenyum dan memperkenalkan Lauren kepada keluarganya. "Kakek, Bu, Bibi, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada istri saya, Lauren." Pada saat ini, Lauren sangat gugup. Dia mengamati anggota keluarga Steele yang makan di ruang makan yang besar dan elegan ini. Semua orang sangat siap dan canggih, pakaian mereka terlihat mahal dan berselera tinggi. Ini membuatnya semakin gugup. Lauren dengan cepat menyapa keluarga Jordan dengan hormat. "Halo, kakek, ibu, bibi, kakak Jessie, kakak Yumi." Melihat betapa gugupnya dia, Charleston tersenyum dan berkata, "Lauren, kami adalah keluarga. Santai, duduk dan makan bersama kami." Jessie berkata, "Ya, Lauren. Kakek dan ibu adalah orang yang sangat santai. Saya mendengar bahwa Anda sedang minum di bar sebelumnya. Kami juga sedang minum. Ayo, mari kita minum bersama." Stefan, di sisi lain, merasa sedikit malu. Dia segera memarahi Lauren. "Lauren, Anda terlalu keterlaluan. Ini adalah hari pertama Anda di rumah suami Anda, namun Anda lari untuk pergi minum dengan teman-teman Anda. Itu terlalu kasar. Siapa yang lebih penting, temanmu atau mertuamu? Anda seorang gadis tetapi Anda datang dengan bau alkohol. Ini keterlaluan. Meminta maaf." Ibu Jordan bergegas mendekat. Dia memegang tangan Lauren dengan hangat dan berkata, "Sayangku, tidak perlu meminta maaf. Stefan, tidak perlu terlalu formal dengan kami. Kami keluarga." Tambah Charleston. "Itu benar, Stefan. Semua wanita di keluarga Steele minum. Itu bukan masalah besar. Ayo, Lauren, duduk. Katakan padaku apa yang ingin kamu makan dan aku akan menyuruh dapur menyiapkannya." Saat Jordan membawa Lauren ke tempat duduknya, dia melihat makanan mewah di meja makan dan berkata, "Tidak perlu merepotkan dirimu sendiri. Ada begitu banyak hidangan. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana." Stefan memarahi Lauren lagi. "Lauren, bagaimana kamu bisa berpikir untuk makan sekarang? Anda sangat tidak peka. Pergi dan tuangkan anggur untuk semua orang." "Oke." Lauren buru-buru bangkit dan menuangkan anggur untuk Charleston. Jordan berkata kepada Stefan, "Ayah, kamu tidak perlu terlalu tegang. Keluarga saya sangat santai. Kami tidak memiliki begitu banyak aturan." Jordan tahu bahwa Stefan tidak pernah memarahi Lauren seperti ini di rumah mereka. Bahkan, dia jarang berbicara di rumah. Jika ada, Marissa adalah orang yang akan mengatakan hal seperti itu. Jelas bahwa ayah mertuanya hanya merasa gugup di rumah keluarga Steele. Lauren dengan patuh menuangkan anggur untuk semua orang. Bibi Jordan terus menatap Lauren saat dia memujinya. "Namamu Lauren, kan? Tidak buruk. Kalian berdua cantik dan anggun. Tuan Howard, Anda telah membesarkan seorang putri yang luar biasa." Wajah Stefan memerah. Dia mengambil gelas anggurnya dan berkata dengan penuh semangat, "Kamu terlalu baik. Bagaimana saya bisa menerima pujian setinggi itu? Aku akan bersulang untukmu. Terima kasih." Dengan itu, Stefan menenggak anggurnya dalam satu tegukan. Jordan terkejut dengan tindakannya. "CK, ada apa dengan ayah mertuaku hari ini? Dia sangat tegang." Jordan mengamati ekspresi Stefan saat melihat bibinya. Ia menyadari bahwa Stefan terlihat berbeda saat berinteraksi dengannya.
Senyum tersungging di wajah Jordan. Sekarang dia mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak heran Stefan memohon padaku untuk membawanya ke sini. Dia ingin bertemu bibiku. Jordan tahu bahwa Stefan tertarik pada bibinya. Saat itu, keluarga Howard menginginkan Stefan dan bibi Jordan menikah. Untungnya, mereka tidak berhasil. Jika tidak, Lauren tidak akan berada di sini hari ini. Ketika Lauren melihat ayahnya menenggak anggurnya, dia berpikir bahwa dia ingin dia melakukan hal yang sama. Lauren berdiri dengan gelas anggurnya dan berkata, "Kakek, ibu, bibi, kakak Jessie, kakak Yumi, maafkan aku tidak sopan dan datang terlambat. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan menghabiskan segelas anggur ini." Dengan itu, Lauren menenggak segelas anggur putihnya. Jessie tersenyum dan bertepuk tangan. "Wah, bagus sekali. Anda memang wanita yang luar biasa. Tidak buruk, tidak buruk." Setelah Lauren duduk, Jordan menarik tangannya dan berbisik, "Sayang, kamu sangat galak hari ini. Anda minum anggur merah, brandy dan sekarang anggur putih. Santai saja, kita masih perlu membaptis tempat tidur baru kita malam ini." Lauren memang merasa sedikit pusing. "Hubby, jika aku mabuk nanti, kamu harus menjagaku dan jangan biarkan aku mempermalukan diriku sendiri." Jordan juga sangat penasaran karena dia belum pernah melihat Lauren mabuk sebelumnya. Dia telah pergi minum dengannya beberapa kali dan menyadari bahwa toleransi alkoholnya cukup baik. Jordan bertanya, "Sayang, apa yang biasanya kamu lakukan saat mabuk?" Lauren menjawab, "Saya bernyanyi." Jordan terkejut. Dia segera menjentikkan jarinya dan meminta seorang pelayan untuk datang. "Siapkan mikrofon." Lauren